Dan saya senang banget memang bisa bergabung dengan tim Kabaret karena inilah cikal bakal pengasahan daya kreatif itu ada di sini. Seperti Kabaret sendiri kan kita tahu kreatif bareng teman artinya. Gitu. Kabaret. Gitu. Baru tahu ya? Baru tahu ya selama ini? Baru tahu. Dan itu membanggakan saya sebagai alumni. Tahu kamu alumni apa artinya? Nggak tahu. Anu lulus menang reuni. Kita alumni pen. Halo, ketemu lagi di Kabar X5 podcast membahas tentang pengalaman dan kehidupan yang semoga bisa menghibur dan menginspirasi kita semua, ya betul ya On ya? Betul sekali Andi. Hari ini kita kedatangan lagi seorang alumni SMA Negeri 5 Bandung yang juga akan kita gali tentang cerita-ceritanya. Ya, sebelum dipanggil nih, ini kan ngomongin tentang kabaret Betul. oleh bintang tamu kita satu ini. Iya. Ya, yaudah kita panggil aja sekarang. Bintang tamu. Nah, tukang parkir tadi. Ini bintang tamunya nih. Enggak, ini saya cuma mau ngasih tahu lagi. Ada mobil lagi ngalamin. Mobilnya Andi apa mobilnya Ot? Saya kesini kan tadi naik busway. Iya, saya Andi? tadi naik beca. Ya, ini saya disuruh sama yang pakai mobil katanya ngalangin. Lagi ngomongin apa tadi, film kan? Film, kita tuh mau ngundang ini tokoh ini tuh memang dia di dunia perfilman dan dunia skrip. Iya, itu orangnya tuh ngakunya tuh dia tuh kilmer gitulah. Oh, saya tahu. Val Kilmer. Ah, itu katanya. Dipanggil aja. Panggil aja lah. Panggil aja ya. Panggil aja. Coba. Sebentar ya. Yang mana sih orangnya? Jadi kenapa harus ada tukang Mar. parkir tuh? Waalaikumsalam. Ya. Aduh. Ini ternyata orangnya. Aduh. Ya, itu parkir. Ngalangin. Aduh. Kamu jangan-jangan gengnya kena. Anggun sekali memang Iya, ini. jadi pahanya caranya ini urat. Dan waktu awal itu ceritanya kabaretnya itu di Empax. Nah, di Empax itu adalah ceritanya bodyguard. Ya. Awal ini sebagai si Whitney Houston ya. Whitney Houston. Tuh. Jadi teman-teman bayangin potongan awal ini, tapi Houston. Malu sebetulnya. Tapi dulu sempat memang salah satu pagelaran itu tuh jadi salah satu yang di Bandung lah pada waktu itu ya. Empaxnya tuh jadi mulai bukan viral ya, kayak Ya, mulai diomongin gitu. Karena Sebentar. Empas itu apa? nah, benar juga tuh. masih nggak tahu ya. Saya tahu. Saya juga tahu. Ya, Ya, apa? malam persepsi dan apresiasi kreasi seni. Nah, itu. Kalau dulu mah 1 tahun itu SMA 5 ngadain 2 acara, Empak sama Bazar pensi. Ya. Cuman Empak sekarang udah nggak ada. Terakhir angkatan saya udah gitu. Oh, sekarang kata 2000. Kalau sekarang mah prom night. Lain, beda. Promlen perusahaan. Sekarang prompter. Lain. Nah, pada saat itu Empax yang waktu awal ini main Ya. itu memang cukup sukses. Boleh dibilang begitu. Nah, waktu itu gimana tuh Wai, ceritanya Wai? Pada saat Empax itu kok bisa akhirnya itu Awai yang sama teman-teman itu yang main bodyguard itu gimana bisa kepilih jadi apa namanya tuh casting. Semua ada awalnya. Tuh. Ya. Nah, kita cerita dari Ini awalnya. Kita cerita awalnya. Waktu bapak saya sama ibu saya di Awal tuh inget awal. Di fast forward aja di FF. Tapi ini perlu diceritakan. Oh, iya. Jadi di malam itu ya di tahun 76 itu bapak ibu saya di sebuah kamar memesan anak. Memesan anak. Ya, saya ngerti ya, memesan anak. Nah, pengirimannya lama. Dulu belum ada online, belum ada yang delivery belum. Jadi pengirimannya lama, baru dikirimkan 9 bulan kemudian. Oh. Itu pun COD. Begitu lahir kan harus bayar biaya persalinannya. Nah, itu awalnya. Oh, gitu. Oke. Ditebus. Lalu kita maju di Empax. Iya. Nggak ada hubungannya. Langsung ya loncat ya. Gitu. Dan dijual Gitu. langsung ke 9
Dua berarti ya. Masuk 92. Saya masuk 92. Nah, Empas itu kalau tadi disebutkan bahwa saya membuat bodyguard ini sebenarnya bukan buatan saya. Itu buatan oleh, karena waktu itu Empas kita anak-anak baru nih, saya waktu itu kelas 1. Kemudian kita bertujuh, ada Gani, ada Ipe, ada Entil, ada Budi, ada Dwi, ada Epi, terus ada yang perempuan, ada siapa? Bintang sama siapa? Hani. Nah, itu. Jadi kita angkatan itu baru dipilih, kita baru masuk dan kita langsung dapat pementasan di Empas dengan judul Bodyguard. Dan itu yang memproduksi, yang membuat adalah waktu itu masih kita dilatih oleh Padiangan. Ya, yang sekarang tuh yang melatih ada Kang Daan Project dulu ya, waktu itu masih Padiangan namanya gitu. Ada Kang Fabian yang juga di Padiangan juga gitu. Jadi kita dilatih saat itu. Nah, kebetulan diadakanlah semacam audisi. Siapa yang mau memerankan Whitney Houston? Gitu. Ya, kenapa ya saya terpilih gitu ya? Padahal kan biasanya gini ya, kalau pemeran perempuan, itu kan memang biasanya itu yang dipilih itu laki-laki yang good looking. Nah, yang slim, good looking. Kalau ini kan kayaknya kurang gitu. Ya, karena sebenarnya kurang wanita, maksudnya kurang feminin. Nah, mungkin kalau pemerannya Whitney Houston itu orang Korea, oke. Nah, kebetulan kan Whitney Houston bukan orang Korea. Bukan orang Korea. Cocoknya di saya menurutnya. Oh iya. Kamu juga kan orang Korea. Hah? Bukan. Popo area. Bukan, itu Van Popper. Ya, Van Popper mah. Gitu. Nah, jadi di itu kabaret ini saya sebenarnya, dan setelah permainan itu waktu itu kita ada dari tim Sadagori juga ya, ada Kang Firda kebetulan itu bermain juga ya. Sebagai ketua IA5 sekarang Kang. Ketua IA5 itu main di Bodyguard sebagai Batman Kasarung waktu itu. Pakai sling ya dari ujung. Karena kan Kang Firda Sadagori, pencinta alam dia, ya kan. Nah, nggak tahu dia juga cinta sama Fetty Vera apa enggak. Nah, malu lah. Jokes bapak-bapak gitu ya. Pasti nyambungnya ke situ kalau dia bicara alam. Nah, dia kalau Gensi nggak tahu. Gensi nggak tahu Fetty Vera alam Ganjar. Oh iya. Sudah biarin lah. Saya kesini aja kok. Repotin yang edit. Nah, jadi masuk dia turun. Segala macam itu memang full support. Kerjasama semua. Tim kabaret, tim pelatih, tim Sadagori, dukungan dan acara memang hype-nya lagi bagus. Jadi ketika jadinya gini ya, mungkin dulu belum ada virality kayak gitu, cuman yang pasti pementasan itu menjadi benchmark kabaret di Bandung. Iya. Itu luar biasa. Gitu. Dan saya senang banget memang bisa bergabung dengan tim kabaret karena inilah cikal bakal pengasahan daya kreatif itu ada di sini. Seperti kabaret sendiri kan kita tahu kreatif bareng teman artinya. Kabaret. Gitu. Baru tahu ya. Baru tahu ya selama ini. Baru tahu. Dan itu membanggakan saya sebagai alumni. Tahu kamu alumni apa artinya? Enggak tahu. Anu lulus menang reuni. Kita alumni kan. Oh, lulus itu. Muntah lulus jadi alumni. Jadi alumni. Udah menang reuni. Enggak boleh ya, gitu. Karena emang jadi alumni itu supaya bisa reuni ya. Supaya bisa reuni. Iya, orang yang banyak sekolah itu tujuannya apa? Supaya banyak reuni. Jadi kalau misalnya tadi ngelihat Kang Awai tadi di pagelaran The Bodyguard Empas itu tuh, kira-kira ya menurut Kang Awai itu apa impact-nya setelah itu? Nah, setelah pagelaran yang sukses itu, kira-kira impact-nya apa tuh? Impact-nya apakah mungkin ya jadi banyak yang ngecengin, atau mungkin jadi dikenal guru atau apa? Banyak yang ngeceng mah nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya kalau banyak yang ngecengin ya. Siapa? Ih, bencong. Ya kan? Gitu kan, jadi ini kan jadi perempuan kan. Betul. Gitu. Cuman memang impact-nya di situ, jujur pada saat itu pertama kali saya tampil di depan orang banyak. Oh, itu baru pertama kali? Pertama kali. Ya, pertama kali saya tampil di depan orang banyak. Di mana itu, Wai? Di Gor Saparua. Gor Saparua. Iya. Nah, itu grogi. Awalnya itu grogi. Gitu, grogi. Untungnya lampu dimatiin kan, gelap. Penonton gelap nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi yang di sini kan kelihatan. Oh, gitu kan. Kita aduh pakai baju cewek gitu kan. Di make upnya lama loh 2 jam. Ini. Nah, tapi bajunya itu juga baju enggak ini apa maksudnya itu
rok lah. Pakai rok kayak gitu Iya. ya. Kayak gitu. Seksi lah pokoknya. Iya. Nah, itu kemudian cuman pada saat itu saya tampil di depan, saya akhirnya belajar cara mengatasi itu. Dengan cara apa? Justru kita orang-orang kalau grogi biasanya kan suka ngelihat ke atas gitu ya. Ya. Gitu. Kalau saya nggak, justru saya tantang matanya. Jadi saya bercerita, saya beradegan itu ke interaksi dengan ini. Nah, itu langsung menghilangkan. Nah, itu impact yang sangat besar. Saya tidak lagi memiliki rasa malu gitu, atau grogi. Nah, itu senang banget saya ada di kabaret dan bisa main hal itu, sangat besar lah impact-nya. Kalian ada kesamaan, sama-sama pemeran wanita yang lulus pada saat itu. Ya sengaja itu. Betul. Iya, memang saya duduknya aja tuh sama. Oh iya. Kalau jauh gini ya. Oke. Jadi seangkatan ini. Seangkatan. Kan Bersenjata. Kan saya kan udah bilang, saya mah parkir sampai sekarang. Jadi saya masih angkatan mau semuanya. Oh iya, benar. Karena dia emang ada di tiap angkatan parkiran itu. Awal ingat ya Gani itu dulu profesinya ketika kalian SMA dia udah jadi tukang parkir. Nggak tahu aja kamu mah. Nggak tahu. Karena saya nggak pernah bawa kendaraan waktu SMA. Iya, nggak pernah. Karena saya tuh kan rumah dekat kebetulan dari sekolah ya. Jadi Iya. saya itu masuk jam 7, kalau masuk sekolah jam 7 saya tuh sudah pasti sudah datang di jam 7:30. Dulu awalnya terlambat. Selalu. Padahal rumahnya dekat sekali. Dekat sekali dari sekolah. Jadi Gani dari kalian SMA sampai sekarang masih parkir di SMA 5. Makanya kita panggil, dia teh memorinya tentang dunia anak-anak SMA 5. Oh iya, betul. Biasanya tukang parkir, tukang teh botol, biasanya yang hafal ya. Karakter Nugelo kan suka di sekolah kan Nugelo lewat. Nah tadi balik lagi ke zaman sekolah nih, Wai. Berarti zaman dulu itu sukanya nongkrongnya di mana? Kalau saya suka nontonnya, nongkrongnya di kalau di luar itu di kantin biru. Kantin biru. Blue Cafe. Kalau di dalam di siapa yang di belakang tuh? Di Tata. Iya. Oh nongkrong di situ ya? Itu bukan nongkrong sih, lebih ke mabal. Cabut sekolah ya. Cabut sekolah. Iya. Dulu Awa ini legend, kalau di angkatan 95 tuh legend. Kang Awa ini. Iya. Hampir semua orang nyaris nggak kenal. Biasanya kenal. Saking nyaris nggak kenalnya, semuanya kenalan. Nah, dia jadinya kenal. Terutama setelah Bodyguard. Setelah Bodyguard, itu orang-orang dia pada kenal sama Awai. Oh, gitu. Iya, jadi inilah banyak dibicarain. Ya. Menjadi karena memang itu sebenarnya sih saya nggak aneh ya, karena dari kecil tuh saya sering menginspirasi. Ya, apa tentang saya yang didengar orang, banyak teman-teman saya yang terinspirasi untuk bertemu dengan saya dan nenggelan. Jadi sebel. terinspirasi karena gele ya. Iya. Tapi di kabarnya tuh gitu, semakin gele semakin sukses. Bahwa ternyata itu jadi penelitian buat saya. Sebuah jadi bahwa kajian ilmiah ya. Iya, tampang itu nggak penting. Jadi yang penting apa? Bodoh. Iya, yang penting makanya sejak si Awai jadi Whitney Houston itu kabaret itu terkenal mencetak anak-anak yang bodor gitu. Jadi banyak yang pengen daftar ke kabaret 5. Tapi memang gini nih, jadi salah satu fenomenalnya nih si Awai ini ya. Jadi pada saat itu tuh memang mantan-mantannya itu boleh dibilang yang high quality. Jadi sampai-sampai sering jadi bahan gibah. Ini yang apa ya? Cuman dulu belum ada lah. Anak-anak yang misalnya masih junior lah, kan saya lebih junior dari Awai ya. Nah bisa atau nah daek. Nah itu yang jadi legendnya Awai itu. Nah daek gitu loh. Nah, itu jelas lo main-main loh. Nah itu perlu di-spill sebenarnya tuh apa gitu. Yang menjadi itu rahasianya gitu kan. Apakah Kumima gitu? Sebenarnya apa ya? Enggak juga sih. Ya. Tadi yang saya bilang ya, bahwa yang penting itu bodor gitu ya. Bodor itu artinya apa? Pada esensinya, kalau bapak-bapak mau tahu, hubungan antara pria dan wanita, itu pria membutuhkan spirit dari wanita, sementara wanita membutuhkan comfort dari pria. Kayak yang benar ya, keywordnya comfort. Kayak yang benar ya. Padahal memang nggak ada yang nyaman. modal banget. Nah, justru itu modal banget.
Bisa lihat sendiri kan? Kita mempertanyakannya bukan amazed dengan Anda jadi playboy, tapi bisa jadi playboy. Nah, dengan seperti ini. Dan 17 bukan main. 17 itu 17 enggak lah, enggak 17. Oke, salah ya ternyata, lebih kurang 21. Tapi itu kalau dihitung dari kelas 5 SD loh. Kelas 5 SD dia sudah mulai. Oh iya. Jadi ada yang nelfon saya nih. Nah, Katanya, Awai pernah gelut jenggani. Itu kenapa tuh? Itu sampai satu nelfon. angkatan ya. Iya. Sama-sama ekskul kabaret. Betul. Kok bisa berantem nih? Bisa gelut. Kayaknya ini ya, rebutan peran atau rebutan cewek. Jujur orang orang punya. Kalau Gani ingat sok cerita, nanti siapa tahu apakah itu teringat. lokasinya di perpustakaan. 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 Jadi mereka nongkrongnya itu di perpustakaan. Enggak, bukan nongkrong perpustakaan. Di perpustakaan di dekat tempat duduk. Oh iya, iya. Sebelah Paskibra. Oh iya, tuh. Dulu teh Ruang BP gitu. pokoknya saya punya pacar kan waktu SMA juga tuh. Gini-gini Iya. juga punya pacar. Sama. Semua orang tahu pacarnya Gani. Jadi emang kelebihannya angkatan 95 itu ya memang mereka itu rata-rata pada Ya gini-gini tapi gitu-gitu. Iya, lah. gini-gini. Biar gini-gini gitu-gitu ya. Gitu. Di 95 tuh ada tato lover boy di sini. Setiap angkatan kita yang masuk dulu bangsa tuh dicap ke ciga kuda. Tapi mungkin tingkat kesulitannya belum tinggi pada masa itu. Iya, persaingannya. Cewek lah, biasa cewek gitu. Pacar saya tuh dibonceng sama dia. Tapi pacar saya nggak ngomong dan si gitu ngomong. Saya tuh lagi main bola waktu itu teh, lagi main bola. Kan kalau dari lapangan bola tuh kan kita bisa lihat ke jalan Sumbawa kan. Iya. Dari Lapang Kawat tuh kan. Iya, Lapang Bali. Lapang Bali tuh kita bisa lihat. Nah, kurang teh kebenaran memang ke di sisi belah ke lapangan dulu sisi lapangan. Mudah kieu. Jeung kabogo orang pada saat itu kabogo. Sekarang jadi istri kan. Ya kan istri ngaliwat. Ngaliwat gitu kan. Dan yang paling menohoknya itu adalah pakai motor air. Jadi kan anjis nah baka bogo orang jeung lalaki lain pakai motor air. Jadi orang double gitu kan sebenarnya. Kerma anjing motor dipakai ku baturan gitu kan dan baturan dan anjing eta teh kabogo air. Nah tadi bonceng ku siapa gitu. Dan akhirnya ketemu kita di yang perpustakaan tadi. Si Awai mah cigaheunana naon teh. Si Kela Awai inget tuh bener nganterkeun naik motor. Iya, Ingat. Memang harusnya waktu itu pacarnya Gani yang bonceng saya harusnya. Dan nanti tadi perpustakaan itu kan biasa kan bersih kan, yang di tempat wudhu itu kan, bersih kan, gitu setelah main bola. Si Awai jeung kabogo orang teh datang duaan dengan muka tanpa dosa. Muka tanpa dosa orang kan kekeh. Ya motor dipakai, beja jeung kabogo aing gitu kan. Bensin tadi sih. Si Awai siri we, hey, anjing siapa deh? Dipikirnya teka game gitu kan. Tapi bisa. Ya. Jadi Awai itu selain jadi pas di kabaret itu dia ahli mainin cewek ya, memerankan. Iya, memerankan perempuan. Si Awai juga dulu tuh paling jago jadi Jeko. Kita dulu seangkatan tuh wajis jago pisan gitu. Ada 3 sih sebenarnya. Cewek, Jeko, Komodo. Nah, itu. Komodo. Nah, coba itu Komodo itu apa? Jalan gimana tuh Komodo? Susah. Komodo itu jalan Komodo kan? Jalan Komodo. Urban legend juga itu jalan Komodo. Jadi dulu kalau setiap mau latihan tuh, kalau nggak moonwalk, Komodo. jangan Komodo. Itu untuk membuat kita tuh semangat gitu. Jalan Komodo kayak gimana ya? Gitu. Itu asli. Terus dia jadi gitu kan lidahnya kayak lidah komodo. Cuman saya memang balik lagi ya, maksudnya ke yang zaman waktu SMA ya. Itu ada satu hal, kalau tadi nanyanya soal cewek-cewek mulu ya. Gitu. Ada satu hal yang cukup menohok buat saya. Itu saya diputusin ketika naik kelas 3. Naik kelas 3 diputusin? Iya.
Waktu naik kelas 3 saya diputusin karena kebetulan pacar saya sekelas waktu itu. Aduh. Saya diputusin karena waktu saya naik kelas 3 itu saya naik, satu kelas pasti naik. Jadi paling bodoh tuh. Jadi saya ranking terakhir. Jadi Manggani, ayat truk Manggani. parkir Manggani. tuh parkiran deui. Jadi aman kan, damai. Aman, lagi bensinan aja udah boleh kan. Sok atuh sakalian jeung parkir. Cewek lah. Salam ti pamajikan urang. Waalaikumsalam. Iranisna rek touring, bisi rek touring. Ayo. Kabarengan tapi enak mah bonceng tiluan. Tiluan juga Kang Awai, Ya. coba ceritain Kang Awai itu kan gini-gini gitu-gitu, dia teh sempat atau pernah bergabung dengan P Project. Oh iya betul. Ya. Itu pas lagi kuliah ya, Wai? Lulus kuliah, bukan lulus kuliah, masih pas lagi kuliah, gabung ke project ya, Wai. Nah itu kok bisa? dari awal lagi ya nih ceritanya nih. Putus soalnya sedih. Ya, itu nah ini ada kaitannya dengan karena kita berkabaret. Seperti tadi kan saya ceritain di awal bahwa kabaret itu pertama kita dilatih oleh Padiangan waktu itu. Nah, waktu berjalannya waktu ternyata Padiangan juga waktu itu terpisah menjadi dua, ada Padiangan, ada P Project. Nah, pada saat itu tahun 96 saya ingat P Project itu mau manggung di HDX Award waktu itu di Jakarta. Nah, butuh istilahnya dulu masih figuran-figuran baru lah gitu ya. Nah, dia mencari dari talent-talent yang pernah dia latih. Nah, di SMA 5 terpilihlah karena waktu itu kan saya kebetulan di Houston ya. Iya. Lebih stand out lah mungkin ya gitu. Dan sudah kenal juga kan sama pelatih-pelatihnya. Sudah kenal, sudah paham ya gini ya udah. Nah, sejak dari situlah kemudian saya manggung bareng sama P Project pertama kali dan sebenarnya bukan saya ditarik oleh P Project jadi anggota, cuman sejak manggung pertama kali di bulan Januari itu, waktu itu saya ingat tanggal 12 Januari 1996 pada Export Jakarta. Sejak tanggal itu sampai 10 tahun ke depan ya udah saya tinggal di situ, pulang ke rumah cuma kalau lebaran doang. Mereka anggap gitu. Jadi saking apa namanya itu Awai itu begitu totalitas di P Project itu sampai tinggal di situ. Bukan totalitas sama P Project ya. Jadi karena memang saya suka dunia itu, saya suka P Project, saya suka seni, saya suka art, saya suka kegiatan seperti itu. Berkabaret ya gitu. Saya lihat mengakomodir kreativitas dan lain-lain, fun gitu. Akhirnya mau nggak mau saya inisiatif buat ini bukan contoh yang bagus sebenarnya gitu. Cuman inisiatif untuk ya udah gue di situ, gue dalemin, gue pelajari, I'm trying to be expert in that field gitu. Ya, which is ya. Sorry. For some reason ya. Tapi kenapa Anda yang terpilih? Kenapa bukan Gani? Ya kan? Karena Anda kan dulu main kabaret ya kan. Sama-sama dilatih juga. Betul. Kenapa ya? Niatnya memang dulu saya juga awal mikir saya, kok cuma saya sendiri. Iya. Gitu ya. Malah sementara kan satu angkatan bertujuh kan, laki-laki bertujuh tuh, ya laki-laki bertujuh. Saya pengennya semuanya ikut sebenarnya, gitu. Cuma waktu itu hak prerogatifnya bukan ada di saya, gitu. Tapi ada di DPRD Bandung. Kenapa? Ya, jadi ada di orang yang ngajak saya juga waktu itu. Waktu itu kakak angkatan ya, gitu. Kang Yanto, gitu. Ya, saya nggak banyak ngomong aja. Syarat tuh Kang Yanto. Dan di saat itu juga karena saya juga exciting juga gitu. Dan saya pikir oke, saya bisa di sini, siapa tahu saya bisa menjejakkan kaki dan akhirnya saya bisa mengajak yang lain juga gitu ya. Walaupun kemudian masing-masing kemudian akhirnya punya jalan sendiri dan saya lihat beruntunglah kalian yang nggak masuk. Emang ada pengalaman menyenangkan dan tidak menyenangkannya di P Project ada apa? Gini. Sebenarnya perjalanan kabaret, kemudian kenapa saya senang kabaret? Waktu SD juga saya senang bikin cerita, tuh rekam kaset ya, gitu, bikin cerita sendiri. Ngegabungin, kan ada kaset dulu Sanggar Cerita, ada Mario Heli, ada zaman-zaman dulu ya. Nah itu suka saya gabungin jadi satu cerita baru.
Oh, gitu. Iya, di kaset-kaset itu jadi dulu Jadi kabar si Kancil dengan cerita Jakarta si Kancil ketemu sama Siti Nurbaya, ya, gitu. Lalu ada Inazuman, Megazuman, Megaloman, gitu. Satu jadi Megazuman, gitu. Banyak lah. Gitu. Nah, itu pengaruh kreatif, kemudian mau akhirnya tertarik masuk kabaret. Kabaret ini kemudian mengembangkan kabaret kreativitasnya di Project. Dan ketika waktu itu saya keluar dari Project tahun 2007, ya cukup lama lah di sana, 10 tahun. 2007 saya keluar, kreativitas ini masih terus terbawa. Masih dan menjadi modal dalam mengarungi kehidupan selanjutnya. Oh gitu. Peran apa yang Anda paling ingat waktu di Project, main di mana? Atau mungkin ada sebenarnya pagelaran yang wah nggak bisa dilupain lagi. Kalau saya harus sebutkan satu persatu, mungkin lebih baik kita tampilkan. Banyak. Jadi di TV itu memang menarik. Cuma buat saya tidak berkesan. Oh, kenapa? Karena peran utamanya yang senior. Saya bukan siapa-siapa. Oh, kalau di TV kebagiannya bukan peran utama. Cacing Chow. Jadi cameo ya. Iya. Nah, saya justru menikmati sebenarnya di 2 tahun terakhir berada di 2 sampai 3 tahun terakhir berada di sana. Saya menikmati. Kenapa? Karena ketika kita manggung, ya, saya itu kan di sana juga pemain, produksi, jadi sutradara juga. Gitu. Jadi ngelatih yang tua-tua. Iya. Dan yang tua itu makin tua, energinya habis. Jadi yang bisa namanya peran utama biasanya kalau kabaret itu peran utama dari awal sampai akhir harus ada di panggung. Iya. Cuman saya yang stamina-nya kuat waktu itu. Jadi akhirnya saya udah pada lulus. Ya. Tapi tetap mereka saya kasih peran penting. Karena mereka dibayar lebih mahal. Tapi saya ingat tuh zaman Kang Awai main di TV itu yang saya ingat ada satu peran. Apa tuh? Menjadi ustad. Nah, iya benar tuh. Ya kan, menjadi memang ustad AA fitness. Agus. Agim kan, impersonate Agim kan. Iya, waktu itu karena awalnya di bulan puasa, waktu itu dengan Project kita tur, ya, tur waktu itu dengan sebuah perusahaan rokok, ya, yang terdiri dari 2 kata, awalnya jarum, terakhir coklat, gitu ya. Itu jadi gudang garam. Ya, itu. Nah, itu kita tur tuh 14 kota di Jawa Barat. Nah, di situ juga bulan puasa ada peran Agim. Waktu itu awal sih Batman Kasarung ya, cuman yang kedua Batman Begin. Nah, Batman Begung. Baru tahun berikutnya baru itu ada di bulan puasa sebelum buka puasa, harus agak-agak religi gitu sih, kabaret religi, kebanyakan komedi religi kayak apa ya. Tapi mau musikal. Nah, di situ carilah siapa nih yang jadi Agim. Pertama sebenarnya bukan saya, yang senior kan, gitu ya, Kang Isur, Kang Isur. Pas saya ngomong Agim, ternyata saya lebih mirip, jadi saya yang gini. Coba itu 1 patah 2 patah balok. Sudahlah, malu saya mah kalau harus ngomong gitu. Kalau lebih baik kita mah merendah saja. Yang penting low profile, high profit. Betul tidak? Betul. Masih bisa ya kan. Cuma kan 1 sampai 10. 8. Oh iya.